Kita nggak ada yang suka dengan penderitaan, nggak ada yang suka sama masalah, nggak ada yang suka sama tantangan. Kita semua tidak suka, dan termasuk saya juga nggak suka. Tapi dari sudut pandang kacamatanya Allah, bahwa itu seringkali dipakai Allah untuk membawa kita kepada tujuannya Allah di hidup kita. Puji Tuhan, happy weekend, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Di pagi hari ini saya percaya ada banyak berkat, ada banyak kebaikan. Di weekend ini ada banyak mujizat, amin. Di weekend ini ada banyak kebahagiaan, sukacita. Bahkan di weekend ini tersedia berkat yang luar biasa buat anak-anaknya, itu setiap kita. Mari sebelum kita melangkah weekend ini, saya ajak setiap kita berdoa. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan siapkan. Kami mengimani di weekend ini ada kebaikan Tuhan, di weekend ini ada kasih setia Tuhan, di weekend ini ada kebahagiaan yang Tuhan siapkan buat kami dan keluarga. Dan sebelum kami melangkah di hari ini, firman Tuhan biarlah yang terutama dalam hidup kami. Firman Tuhan adalah yang pertama mengawali hidup kami. Bicara buat kami pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Urapi berkati kami juga yang dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita. Amin. Gimana mau sukacita Pak Pendeta? Ada masalah, ada tantangan. Tenang. Jangan khawatir dulu. Tuhan selalu punya rencana. Nggak ada yang random terjadi di hidupmu. Pasti ada kebaikan yang Tuhan sudah siapkan. Di pagi hari ini kita akan membahas ketika masalah diperlukan. Masalah diperlukan, ketika tantangan dibutuhkan, ketika hal negatif diperlukan. Maksudnya tantangan, masalah, ujian, cobaan diperlukan. Yesus bicara tentang hal itu di dalam Lukas 9 ayat 22. Yuk kita baca Lukas 9 ayat 22. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dibangkitkan pada hari ketiga. Saya ulang kalimat pertama. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Garis bawahi kata harus. Kata harus di sini dalam bahasa aslinya, kalau saudara cek, diperlukan. Anak manusia butuh menderita, butuh banyak penderitaan. Anak manusia memerlukan penderitaan. Loh, anak manusia memerlukan penderitaan, memerlukan masalah. Yesus perlu menghadapi tantangan untuk lihat kemuliaan yang Bapaknya sediakan. Yesus berkata anak manusia harus menderita. Bahkan di sini anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Kita nggak ada yang suka dengan penderitaan, nggak ada yang suka sama masalah, nggak ada yang suka sama tantangan. Kita semua tidak suka, dan termasuk saya juga nggak suka. Tapi dari sudut pandang kacamatanya Allah, bahwa itu seringkali dipakai Allah untuk membawa kita kepada tujuannya Allah di hidup kita. Ketika kita memandang dari sudut pandang rohani, kita bisa melihat bahkan hal-hal yang menurut kita nggak suka. Penderitaan, masalah, tantangan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Bahkan King James Version saya suka. Allah menyebabkan masalah, tantangan bekerja untuk kita. Wow. Saya ada satu khotbah bilang, masalah tantangan bukan ngerjain kita, tapi masalah tantangan disuruh kerja untuk kita, mendatangkan kebaikan. Yesus berkata, anak manusia perlu menderita. Bahkan Yesus menggambarkan di Yohanes 12 ayat 24. Yesus berkata, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kesulitan adalah proses yang diperlukan agar kita dapat bertumbuh dan menghasilkan buah. Biji gandum jatuh, kemudian masuk ke dalam tanah, kena panas, kena matahari, makin masuk lagi karena ada hujan, kemudian diam di dalam tanah,
dilupakan, tidak dilihat oleh orang, ada di dalam tanah. Tapi selama di dalam tanah itu, biji gandum itu kemudian akhirnya pecah dan menghasilkan tunas dan akhirnya jadi pohon. Kesakitan, kesulitan, tantangan, masalah dipakai Tuhan bagian dari proses untuk kita tanda kutip mati di dalam tanah, dilupakan, dan akhirnya justru bertunas, pecah, bertunas, bertumbuh, amin, dan akhirnya berbuah. Kadang-kadang tantangan, masalah diperlukan, sehingga kalau kita bisa lihat dari sudut kacamata yang benar, sudut kacamatanya Tuhan, ada tantangan, ada masalah hari ini, ketakutan harusnya sudah pergi dari hati kita. Tapi yang timbul iman. Nah, ini tujuan khotbah ini, tujuan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya di tengah tantangan masalah, bukan ketakutan yang bertumbuh, tapi iman yang bertumbuh. Engkau percaya bahwa kesulitan, tantangan itu diperlukan untuk membuatmu jadi berbuah, membuatmu jadi bertunas, bertumbuh, amin. Membuatmu bahkan bisa menerima hasil yang dari Tuhan. Kitab Yakobus katakan bahwa ujian imanmu menghasilkan ketekunan. Ujian dan tantangan adalah alat Allah untuk mengekspos apa yang tersembunyi di hati kita. Kadang-kadang lewat tantangan, ujian, masalah, kita jadi tahu apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kalau tidak ada Goliat, Daud tidak tahu potensi apa yang ada dalam dirinya. Karena Goliat mengekspos potensi imannya Daud. Daud berani. Daud akhirnya terekspos, terlihat imannya. Dan imannya memberi dampak kepada bangsanya, memberi kemenangan buat bangsanya, kepada banyak orang, kepada dirinya dan kepada banyak orang. Kesusahannya Hana mengekspos apa yang Hana punya, yaitu seruan dan doa yang akhirnya membuat Tuhan jawab doanya. Yang dihadapi Yesus mengekspos apa yang Yesus punya di dalam hatinya tentang saudara dan saya. Di dalam hatinya dia bilang begini, kalau boleh cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Dan dia tahu kehendak Bapa adalah keselamatan buat saudara dan saya. Tuhan di isi hatinya ingin menyelamatkan saudara dan saya. Ujian adalah kesempatan untuk kita memperkuat iman. Kita harus bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Waktu ada tantangan, ada masalah, kita bukan semakin jauh dari jawaban doa, kita semakin dekat dengan jawaban doa. Karena ketika tantangan, masalah kita hadapi, di balik tantangan masalah ada jawaban doa yang lebih besar. Ingat ketika Elia diserang tentara Aram, bujangnya melihat tentara Aram banyak sehingga dia ketakutan. Tapi Elia bilang lebih banyak yang menyertai kita. Lalu kemudian Elia mendoakan mata bujangnya agar terbuka, bisa lihat malaikat Allah yang banyak. Waktu matanya terbuka, bujangnya menyadari ternyata yang lebih dekat bukan tantangan, yang lebih dekat malaikat Allah. Malaikat Allah ada di dekat mereka. Yang lebih dekat dengan hidupmu adalah penyediaan Tuhan, berkat Tuhan, kasih sayang Tuhan, daripada tantangan dan masalah. Harus bisa lihat dari sudut pandang kacamata rohani. Kadang-kadang memang ada masalah, tapi masalah itu sementara, hanya dipakai supaya terekspos iman kita, hanya dipakai untuk bentuk kita, supaya kita bertumbuh, hanya diperlukan untuk membuat kita siap menerima berkat yang Tuhan berikan buat kita. Di pagi hari ini biarlah setiap kita yang mungkin sedang hadapi tantangan, masalah, ujian, hari ini takutnya pergi, gentarnya pergi, tapi yang ada iman, percaya Tuhan sedang buatmu bertumbuh, percaya Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk melihat jawaban doa, untuk mengalami apa yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Kau bukan semakin jauh, ingat ini, di tengah tantangan bukan semakin jauh dari jawaban doa, justru sebenarnya engkau semakin dekat. Engkau lebih dekat dengan jawaban doa daripada dengan masalah. Jadilah kuat, punya iman, tetap teguh, tetap percaya. Dan Alkitab bilang, jadilah sesuai imanmu.
Setiap orang yang berharap, percaya, tidak kecewa, tidak dipermalukan. Haleluya, pagi hari ini sungguh indah Tuhan menguatkan kita. Di weekend ini Tuhan kembali teguhkan hati kita. Mari kita renungkan firman, mari kita tutup mata kita, mari kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, terima kasih buat apa yang Tuhan katakan. Kadang-kadang masalah, tantangan dibutuhkan, diperlukan. Tapi itu hanya untuk bentuk kami sementara, mempersiapkan kami. Karena berkat yang besar, kebaikan yang besar sudah disediakan lebih dulu buat kami daripada tantangan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu Tuhan, kuatkan buat mereka yang setiap pagi menyaksikan Morning with the Word, semakin bertumbuh imannya, semakin kuat menghadapi tantangan, punya cara berpikir yang benar. Jamah umat-Mu, berkati umat-Mu yang sakit, sembuhkan, yang lemah, kuatkan, yang susah hati, hibur, bahkan yang beban berat, beri kelegaan. Dan setiap harapan doa, dengan iman kami percaya sudah dikabulkan. Di dalam nama Yesus kami doa, haleluya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh ajaib. Dia kuatkan lagi aku pagi ini. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dia berkati lagi aku dengan firman-Nya. Jika engkau diberkati, tulis di kolom komentar apa yang jadi responmu. Dan jika engkau diberkati, jangan simpan sendiri, tapi bagikan Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluarga, bahkan mungkin di media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan Yesus. Tuhan berkati, happy weekend. God bless you. See you.